Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat El Asmara, kembali lagi dengan podcast kita dalam hari ini. Kita bersama siapa Mas namanya Mas? Aduh, namanya siapa nih? Kayaknya udah nggak asing lah. Iya, iya, iya. Halo Sobat L Partners ya tadi ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Dean Alvaris. Apalagi nih kira-kira? Ya, kayak apa kegiatan-kegiatan sekarang lah. Oke, saya adalah mahasiswa semester 8 pada jurusan Hukum Tata Negara UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Dan alhamdulillah Mas Anam kemarin Ya, baru sidang munakosa. luar biasa. Luar biasa ya, dari Dixer. Saya juga mungkin kegiatan kemarin itu banyak ya di organisasi kemahasiswaan, dan saat ini saya aktif di relawan pusat konsultasi dan juga bantuan hukum UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Dan kemarin juga baru selesai dari rangkaian pemilihan Jakarta Kota Cirebon tahun 2025. Ya, ya, ya. Luar biasa. Nah, teman-teman, dalam perbincangan kita berdua pada episode kali ini, kita berdua akan berbicara tentang organisasi, Mas. Aduh, organisasi berat banget nih kayaknya ya. Enggak lah, karena kan Oh, kita berbicara dengan aktivisnya langsung, gitu kan. Berarti kan pasti Mas Dian ini sudah banyak mengalami organisasi lah selama masa perkuliahan mungkin. Atau betul sebelum betul. perkuliahan udah pernah Mas berorganisasi? Iya, dulu SMA itu zaman SMA kebetulan saya diamanahkan menjadi ketua OSIS di SMA pada tahun 2020 kali ya. Ya. 2020 ya, 2020. Nah, jadi teman-teman untuk tema kita pada hari ini yaitu apakah organisasi itu penting? Nah, ini kita akan tanyakan langsung kepada narasumber kita, teman-teman. Tadi tadi gimana? Udah mencapai perlombaan? Kayak gimana pengalaman kemarin ketika lomba Jakarta, Mas Dean? Waduh, ini dunia baru ya menurut saya. Bagi saya Jakarta Kota Cirebon banyak pembelajaran lah di dalamnya. Karena kita karantina prosesnya 1 bulan, Hmm, sampai malam grand final itu ya tenaga, pikiran, waktu, finansial tentunya yeah. semua dikeluarkan, dikerahkan, dan ya alhamdulillah Hmm, ya jadi semangat lah buat kita semuanya. Yang penting namanya masih muda Mas Anam, harus punya kegiatan yang bermanfaat, kegiatan yang positif buat nanti kita menunjang kehidupan yang nanti ke depannya gitu. Nah, teman-teman juga di balik kisah Mas Dian ini yang sering mengikuti perlombaan-perlombaan, pasti Mas Dian ini dibandingkan atau diselingi dengan beberapa organisasi, benar nggak? Ya, untuk mengembangkan diri saya tentunya saya ikut banyak kegiatan ya pada saat Ya, kuliah. betul. Pada saat tahun 2021 itu saya maba mahasiswa baru di jurusan Hukum Tata Negara. Saya turut andil berkontribusi dalam himpunan mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara periode pertama. Periode pertama itu saya jadi kadif di perhubungan ceritanya Ya, pada saat itu. Terus periode kedua lanjut saya mendampingi untuk menjadi wakil ketua umum. Pada saat itu ya, juga kan kita bareng lah di ya, organisasi. betul. Kita seperjuangan ya di organisasi. Ya, terus perjuangannya nggak sampai situ aja Mas Anam. Tahun 2024 saya diberikan kepercayaan oleh teman-teman dan juga support lah sama sahabat. Saya menjadi ketua umum dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Hmm, Fakultas Syariah. Alhamdulillah ya Januari kemarin lah baru selesai menjabat, ya. dan sekarang aktif lagi, organisasi lagi di relawan pusat konsultasi dan juga bantuan hukum. Hmm, Kebetulan alhamdulillah juga jadi ketua relawannya. ya, ya, bagus. Yang artinya semua itu tidak mudah ya Mas Dian ya. Di dalam Pastinya proses perjalanannya ya, panjang di banget. dalam suatu proses ataupun keberhasilan kita itu sesuai dengan proses kita ya. Iya. Kalau proses kita baik, insya Allah hasilnya juga akan baik. Iya. Baik, Mas Dian tadi sudah dijelaskan banyak sekali pengalaman Mas Dian ya. Dan kita juga pernah satu perjuangan juga di organisasi kampus gitu. Iya, ini sahabat perjuangan Mas Anam ini Ya. dari Waktu itu zaman saya mahasiswa baru. kita waktu di semester 1 ya, semester 2. Iya, semester 2 deh. Semester 2 kita jadi masih anggota kan, Iya. MJHTN. Terus di periode selanjutnya jadi apa Mas? Wakil. Iya, kita di BPH lah bareng-bareng. Iya, ini jadi wakilnya teman-teman, saya jadi bendara umumnya. Terus di periode selanjutnya udah mulai agak penting, jadi orang penting lagi nih. Kita arahnya gini ya, Iya, berseberangan. seberangan. Dia, Mas Dian ini masuk ke Dewan Eksekutif Mahasiswa sebagai ketua umum, pemirsa. Kalau saya di Senat mahasiswanya.
Jadi walaupun emang berbeda jalan, tapi kita tetap ya Iya, di satu organisasi kampus yang bersama-sama membangun integritas kampus, Mas Dian. tentu saja. Nah, kali ini kita agak sedikit berbicara tentang apakah penting atau tidak berorganisasi itu. Kadang banyak yang bilang, Mas Dian, organisasi itu nggak penting. Gak Gitu penting, kata orang-orang lah ya. Zaman Iya. sekarang kan di TikTok lagi rame gitu kan. Lagi ngebahas masalah organisasi lah, kayak gak usah berorganisasi lah, kayak ngapain buang-buang waktu. Nah, ini kita akan bicara apa yang dialami sama Mas Dian sendiri nih terkait dengan dia mengikuti organisasi. Jadi tadi kan Mas Dian sejak dari mulai sebelum kuliah sampai sekarang itu ikut organisasi ya. Jadi menurut Mas Dian, seberapa pentingkah organisasi dalam kehidupan Mas Dian, terutama dalam meningkatkan skill yang dimiliki Mas Dian? Seberapa penting? Dean sampai di titik hari ini itu ada dan juga bisa berkembang sedemikian rupa pesatnya itu karena organisasi. Ya, betul itu. Terus bagaimana Mas Dian ketika menghadapi proses-prosesnya itu ketika berorganisasi sehingga bisa menghasilkan hasil yang seperti sekarang Mas Dian ucapkan? Tentu ya, menurut saya seseorang berada di titik lebih tinggi daripada sebelumnya itu melalui proses. Karena saya percaya bahwasannya tiap orang itu, setiap yang berproses itu pasti Ya. akan ada kenaikan, pasti ada progres. Betul. Jadi gimana caranya saya bukan siapa-siapa, bukan anaknya siapa-siapa, tapi ingin menjadi sesuatu. Betul. Melalui apa sih platformnya? Kalau kita berbicara kuliah, kita semua kuliah dong. Betul. Kita semua dapat pengalaman yang sama lah di kelas. Hmm. Cuman saya nggak mau berhenti di situ, saya mau berkembang. Saya mau punya insight yang lebih lah. Ya. Gimana caranya? Melalui platformnya ada organisasi kampus. Ya misalkan kita kayak organisasi kemahasiswaan atau organisasi UKM atau yang lainnya. Pokoknya saya punya prinsip bahwasannya selagi kita muda, selagi kita tenaganya masih banyak, ambil kesempatan yang ada di depan, cari peluangnya sebanyak-banyaknya, cari pengalaman. Pokoknya kamu mau aktif di organisasi yang arahnya di internal kampus, pengen ikut organisasi bela diri, organisasi seni, pokoknya ikutin sesuai dengan passion kamu. Karena kalau misalkan kita senang sama aktivitas yang kita lakukan, itu ya nanti dampaknya itu ke diri kita sendiri. Iya, iya, iya. Lalu jika Mas Dian tadi ucapkan, kan ada orang yang bilang kayak gini Mas Dian. Ya saya mau rumahnya jauh. Kita kan kalau aktif organisasi harus ada di kampus terus. Iya, Otomatis kita harus buang-buang waktu kita di perjalanan harus ke kampus. Lalu kita harus menyiapkan banyak waktu kita untuk berproses di kampus. Sedangkan rumah saya jauh misalnya, atau saya berkecukupan kurang lah gitu dalam segi Iya. finansial. Itu bagaimana Mas Dian? Kalau misalnya Kembali lagi ya Mas Anam, namanya hidup itu perjuangan, pengorbanan. ya, Jadi kalau misalkan kita pengen punya cita-cita ya harus ada yang dikorbankan dong. betul. Ya gimana caranya kita bisa membagi waktunya. Saya di sini nggak sekonyong-konyong harus, wah semua mahasiswa harus aktif organisasi nih. Tergantung kebutuhan dari mahasiswanya sebenarnya. Iya. Jadi misalkan kalian mikirnya kayak rumahnya jauh, aduh apa segala macem, ya kembali lagi ke diri kita pribadi, kita mau berkembang nggak Iya, iya. gitu. Jadi namanya hidup itu perjuangan ya. Betul. Jadi harus ada yang dipertaruhkan, harus bertaruh kita tuh namanya hidup tuh. Iya, iya. Ya kayak Mas Anam lah misalkan, ya ngapain sih kuliah udah sampai sore harus ikut organisasi, pusing-pusing rapat-rapat. Itu yang sering dirasakan oleh anak-anak yang Iya. punya ngeluh organisasi lah. Pasti. Cuman kita tuh nikmati prosesnya. Iya. Insya Allah kok, misalkan kita step by stepnya itu dilalui, itu pasti akan kerasa hasilnya. Oke Mas Dian, tadi Mas Dian sudah menjelaskan banyak sekali terkait dengan perbedaan lah antara orang yang ikut organisasi dan yang intinya kupu-kupu lah masuk. Iya. Lalu bagaimana menanggapi perkara ini Mas? Bila ada seseorang yang mengucapkan bahwa tuh jangan ikut organisasi lah, buang-buang waktu kayak gitu tuh. Itu bagaimana tanggapannya Mas kalau misalnya ada yang berbicara seperti itu? Menurut saya kalau misalkan ada yang beranggapan seperti itu, namanya kita hidup pastilah ada pro kontra. Kalau buang-buang waktu, enggak sih. Ya. Ini buang-buang waktu yang bermanfaat Ya, sebenarnya. bahkan digunakan untuk waktu yang bermanfaat ya, Iya. Mas, kegiatannya. Kegiatan bermanfaat, positif, punya
impact yang besar lah untuk kegiatan kemahasiswaan, apalagi untuk diri kita sendiri. Jadi gini Mas Anam prinsipnya, saya tuh orang yang nggak suka berdebat mengenai pilihan hidup seseorang. Betul. Tapi saya selalu menghimbau kepada teman-teman, kepada sahabat semuanya bahwasannya kalian udah dikasih kesempatan kuliah dipergunakan sebaik-baiknya. Ya. Misalkan kalian kuliah pulang karena harus kerja. Oke, saya acungi 2 jempol. Kalian nggak bisa ikut kegiatan organisasi karena harus membantu orang tua di rumah, membantu jualan atau orang tuanya sedang sakit. Aku acungi 2 jempol lagi. Tetapi kalau misalkan kalian udah dikasih kesempatan sama orang tua buat kuliah, buat explore lah masa muda kalian, tapi kalian nggak dipergunakan sedemikian rupa, kalian ya hanya jalan-jalan, hanya diem-diem di kosan, yang kegiatannya menurut saya nggak ada manfaatnya gitu loh. Itu sayang banget. Kenapa kalian punya kesempatan nggak dipergunakan gitu kesempatannya? Jadi saya mengapresiasi anak-anak yang mau dia berkembang melalui platform yang tersedia, ya tadi ikut organisasi, ikut UKM, ikut kegiatan-kegiatan yang positif lah pokoknya. Saya dukung pokoknya anak-anak muda tuh nggak boleh diem. Anak-anak muda tuh kesempatan gagal itu harus dibuang pada saat usia muda. Betul. Jadi misalkan kalian nanti besok itu tua itu tinggal mengambil buah dari perjuangan kalian pada saat muda. Iya. Nah, jika kita lihat organisasi sekarang ya Mas ya, ini karena tercermin dari beberapa pandangan juga, mungkin seseorang tidak mengikuti organisasi itu karena melihat organisasi itunya Mas. Iya. Misalnya, wah ternyata di organisasi tersebut rapat aja suka ngaret misalnya, rapat suka sampai malam, sampai tidak kenal waktu gitu kan. Itu pandangannya seperti apa Mas terkait dengan statement seperti itu? Iya, oknum ya, kembali lagi. Pasti di setiap tempat kan kita nggak bisa isinya malaikat semua kan Mas Anang. Pasti ada oknum-oknum yang berkeliaran. Tapi gimana caranya? Jadi gini, aku kasih tips nih kepada teman-teman mahasiswa atau mahasiswi yang pengen ikut organisasi. Cari organisasi yang menurut kamu sesuai passion lah. Biar apa? Biar kamu menjalani kegiatan itu nggak beban gitu. Kamu relax, kamu enjoy. Terus misalkan kamu harus cari organisasi yang menurut kamu lingkungannya nyaman. Lingkungannya mendukung untuk kamu berkembang, untuk kamu bisa berprogres lebih baik lagi. Kan kita kan sebelum ikut organisasi atau sebelum kita mau beli barang deh, kita kan pasti lihat covernya dulu dong. Iya, betul. Cari yang, aduh ini kayaknya cakep nih gitu tuh. Tapi coba deh lihat dulu gimana siklusnya, orang-orang di dalamnya kayak gimana, cocok nggak ya kira-kira kalau kita masuk, kalau kita turut andil berkontribusi, kira-kira saya bisa berkembang nggak ya? Ya itu sih sebelum kita untuk memutuskan terjun ke dalam organisasi, kita harus lihat dulu. Organisasinya baik enggak berjalannya gitu, organisasinya lingkungannya positif enggak gitu. Jadi ya harus dipantau dulu deh. Ya, lalu bagaimana jika ada mahasiswa ataupun seseorang yang mengikuti organisasi itu jangan ikut-ikutan aja Mas Dian. Kan banyak tuh ya, terkadang kita lihat organisasi wah karena FOMO, terus karena eksistensi lah, yang penting mah gue megang kamera gitu kan. Itu bagaimana Mas Dian? Aduh, berat juga ya pertanyaannya. Menurut saya ini terkhusus PR buat Gen Z ya. Kita kan Gen Z kan suka FOMO-FOMOan, ikut-ikutan yang lagi trending. Kurang-kurangin lah kayak gitunya. Jadilah kita create maker gitulah. Jadilah kita sesuatu yang berbeda gitu tuh. Jadi kita ikut sesuai passion kita, jangan sampai ikut-ikutan. Tadi kalau misalkan kita ikut-ikutan karena FOMO, karena apa ya nanti kita nggak ada impact ke diri kita, nggak ada hasilnya. Jadi nanti organisasi isinya oknum-oknum yang tadi itu orang-orang yang FOMO sebenarnya, orang-orang yang nggak bener-bener dia ikut organisasi, pengen mengembangkan diri, pengen bisa berbuat lebih ya itu tadi. Ya berarti jika kalian ingin mengikuti organisasi itu tujuannya harus jelas ya Mas Dian. Harus jelas pastinya. Ya tentunya harus meningkatkan skill lah. Jangan cuma ikut-ikutan aja, ikut tren gitu kan. Ya ibaratnya kalau kita udah jebur ke suatu kolam, terus masa kita mau diem aja? Nanti tenggelam dong. Setidaknya kita harus explore, kita renang lah apa yang ada di dalamnya, diambil misalkan ada hal-hal yang positif yang bisa bermanfaat bagi kita gitu kan. Karena
apa yang kita proses yang kita alami itu manfaatnya untuk kepada kita lagi ya Mas Iya, ya. pastinya. Nggak cukup ke orang lain gitu. Bodoh amat orang lain itu mau bilang kita itu seperti apa, yang penting mah kan proses yang kita jalani tentunya balik lagi kepada kita sendiri. Iya, pasti, Kayak pasti, gitu. pasti. Nah, kita lanjut aja pemirsa terkait dengan organisasi mungkin sedang menarik yang kita akan bahas. Sebelumnya diminum dulu Mas Dian kopinya. Waduh, ya luar biasa. Tadi ngomong panjang lebar nih. Terima kasih. Agak segeran ya. Ya, Karena kalau misalkan kita bincang-bincang mengenai kegiatan di kampus itu cukup panas nih. karena emang suka pro kontra ya Mas Dian ya. Iya. Terkadang ada yang nggak setuju. Ah, Nah, kita lanjut lagi pemirsa bahwasanya tuh apakah penting organisasi itu kepada kita semua. Nah, banyak yang bilang Mas Dian bahwasanya tuh orang yang ikut organisasi itu membuat salah satu pengaruh akademis kita hancur Mas Dian. Kita nggak pernah masuk kuliah, kita mungkin akademia jeblok gitu di nilainya. Itu menurut Mas Dian seperti apa hal yang seperti itu? menurut saya perlunya manajemen ya. Hmm. Karena manajemen itu bukan hanya kita yang ikut organisasi, manusia pada umumnya itu harus punya manajemen dalam kontrol diri lah ibaratnya. Ya, Manajemen waktu, manajemen prioritas. ya, Karena tentunya pasti sebagai mahasiswa itu tanggung jawab dan kewajiban utamanya adalah akademik. betul. Tetapi gimana caranya kita bisa explore, bisa mengembangkan diri melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Jadi kita harus bisa manajemen diri lah, harus bisa kontrol diri juga. Ketika kuliah ya wayahnya kuliah gitu kan. Ya, ya, ya. Ketika organisasi kita organisasi. Nah di sini juga perlunya komunikasi juga di dalam organisasi. Karena kan kita nggak bisa tuh mentingin ego masing-masing. Iya betul. Oh ya pentingnya komunikasi, dijalin komunikasi yang baik. Misalkan sesama anggota atau sama ketuanya lah. Kayak kita bisa izin lah untuk kegiatan kuliah, nanti backup temen yang lain, kita bisa izin untuk kegiatan yang lebih penting, misalkan nanti kita bisa nyusul atau segala macam gitu. Yang penting kita ada turut andil untuk berkontribusi dalam kegiatan tersebut gitu. Jangan sampai kita Betul. kuliahnya nggak beres, organisasinya nggak beres, tanggung jawabnya mana gitu kan. Tapi organisasi ini juga membantu kita tuh melatih manajemen kehidupan kita sendiri ya Mas ya. Iya pasti. Ya, karena ini teman-teman apa namanya seseorang dikatakan aktif atau enggaknya di kelas itu sebenarnya tergantung diri orang masing-masing. Iya. Bahkan ada orang yang nggak ikut organisasi tapi di akademik juga nggak terlalu apa namanya bersinar. Bahkan orang yang organisasi ya yang terlihat seperti aktif di kelas tuh kayak gitu. Mungkin ya banyak lah orang yang merasakan seperti itu, maka itu salah satu manfaat dari organisasi tersebut pemirsa. Ya seperti Mas Dian ya, Mas Dian merasa terganggu nggak akademiknya dengan mengikuti banyak organisasi? Sejauh ini kemarin sidang munakosa oke sih, maksudnya saya kuliah selesai dengan tepat waktu. Ya. Bahkan ya sebelum waktunya dengan predikat memuaskan juga, dan mata kuliah aman-aman aja kok. Akademik selama ini saya bisa mengimbangi karena ya tadi punya komitmen bahwasannya saya punya tugas akademik dan juga saya punya tugas untuk mengembangkan sayap saya gitu. Iya betul. Jadi nggak hanya apa namanya ngelengkup aja gitu ya? Iya, saya harus bisa berkembang. Jadi organisasi kan bukan hanya melatih kita bikin-bikin acara, kita rapat-rapat sampai malam entah apa yang dibahas. Yeah. Tapi kita kan dituntut untuk berpikir kritis, ya, dituntut untuk kreatif. Berpikir kritisnya seperti apa? Ketika ada kebijakan pemerintah atau kebijakan kampus yang tidak memihak kepada mahasiswa, itu kan kita tuh sebagai garda terdepan gitu loh. Yeah. Ini regulasinya mana nih yang harus kita bahas nih? Apakah kampus menyalahi aturan ataukah apa saja hak-hak mahasiswa yang tidak diberikan oleh kampus? Yeah. Itu kan membangun critical thinking kita dan juga kreativitas. Kreativitas tentunya kalau misalkan kita ngadain kegiatan, kreativitas diuji dong. Kita punya kreativitas di imajinasi kita dituangkan dalam bentuk kegiatan. Kegiatannya sedemikian rupa kita bersama-sama berkolaborasi biar nanti kegiatannya sukses gitu. Jadi kreativitasnya diuji gitu di sini. Iya betul. Dan nggak hanya nanti di kehidupan berorganisasi, bahkan kalau ketika kita selesai kuliah, kita selesai berorganisasi, itu
terpakai di kehidupan sehari-hari. Apalagi di dunia kerja kan sekarang Indonesia tahu sendiri butuhnya orang-orang yang soft skill-nya bagus, yang punya kreativitas, yang punya inovasi. Jadi ya sangat membantu gitu menurut saya dengan ikut-ikut kegiatan organisasi seperti ini. Dan sepertinya yang berhubungan dengan soft skill tentang kemampuan kita itu adanya di organisasi, Mas. Iya. Nah, itu juga ya, selain dari apa manfaat yang kita peroleh berupa soft skill apa yang kita niat dicari sama kita sesuai dengan jurusan kita. Nah, ternyata organisasi ini lebih agak ada bedanya, Mas, sama orang yang kira-kira cuma kuliah di sekolah di kelas aja gitu. Ya, terkadang gini teman-teman. Kita di kelas cuma dapat pembelajaran secara teori ya, Mas. Sedangkan di organisasi kita ada kegiatan untuk bagaimana sih ini kalau teori ini dilaksanakan di lapangan, betul nggak? Bahkan diskusi secara interaktif dan luas itu diadakannya ketika kita ada di organisasi. Benar nggak, Mas? Iya, dalam bentuk kajian. Nah, kita mereview apa kegiatan yang ada di kelas. Pembahasan dosen kan kita terkadang terbatas ya. Waktunya hanya ya sejam setengah lah. Itu kurang banget bagi saya mahasiswa hukum yang perlu wawasan yang luas banget gitu kan. Jadi kita ulas lagi di kegiatan diskusi bareng teman-teman di organisasi. Jadi ya itu impact yang didapatnya itu sebegitu besarnya. Jadi perlu nggak, Mas? Menurut Mas Dian, mahasiswa tuh perlu wajib ikut organisasi nggak? Wajib, tapi harus sesuai dengan passion. Ya, perlu. Sesuai dengan keinginan kita, biar kita nanti mengikuti proses kegiatannya itu dengan nyaman. Oke, dan perlu teman-teman ketahui, saya disclaimer di sini bahwasannya orang yang ikut organisasi itu tidak menjamin kesuksesan seseorang. Betul. Kesuksesan itu seberapa kita kerasnya berusaha dan juga dengan atas izin Tuhan pastinya. Iya kan? Ya, kita tidak melupakan. Tetapi dengan kita melakukan kegiatan positif yang bermanfaat, itu membuka peluang. Bahwasanya kesuksesan nih, peluang menuju jalan kesuksesan ini lebih besar kalau kita di masa mudanya waktunya dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ya, betul. Setuju, saya setuju. Iya, saya tadi disclaimer kan bahwasanya ya organisasi harus sukses atau pasti sukses, enggak. Tapi sukses tidaknya seseorang tergantung niat kita, seberapa keras kita berusaha, dan juga ya tadi dengan kita ikut-ikut kegiatan positif yang bermanfaat ini membuka peluang yang lebih besar untuk kita menggapai jalan kesuksesan. Oke. Tadi Mas Dian sempat menyinggung ya pemirsa terkait dengan manfaat di dunia pekerjaan ya. Kira-kira Mas Dian tuh apa aja sih, Mas, manfaat organisasi ketika nanti terjun di dunia pekerjaan? Yang pertama, profesionalitas. Ya. Saya dituntut untuk bisa membagi waktu, manajemen diri, kontrol emosi. Jadi saya nggak bisa tuh baper pada saat kita kerja gitu tuh. Jadi harus bisa profesional, menjaga integritas juga tentunya, dan cara kita men-treat seseorang lah, cara kita bersosialisasi. Itu kan di dunia kerja penting banget ya, karena berhubungan dengan relasi, apalagi dunia kita Mas Anam, berhubungan sama masyarakat dengan klien-klien yang secara emosional kita nggak tahu gimana, kita harus bisa profesional. Betul sekali. Iya, kita juga harus bisa tahu keadaan hati orang nih gimana nih. Kita kan berhubungan dengan pelayanan ya, karena ya. Jadi ya menurut saya sangat sejalan gitu dengan prinsip-prinsip organisasi di dunia kerja, apalagi kerjaan kita yang sekarang gitu. Terus selain profesional ada lagi nggak, Mas, manfaat organisasi di dunia kerja itu selain kita bisa berlatih tentang profesional? Kita dituntut kalau di organisasi kan ada job desk ya, Mas Anam? Iya, betul. Ada tugas dari setiap divisinya atau setiap bidangnya lah. Kan itu kalau ketua kan woro-woro tuh, ayo dikerjakan tugasnya segala macam. Itu sebenarnya melatih ya, Mas? Itu melatih. Di dunia kerja kan seperti itu. Bahkan lebih parah di dunia kerja. Saya nggak mau tahu menau, kamu lagi sakit, kamu lagi gimana caranya harus selesai. Kerjaan itu kita dituntut loh di organisasi. Walaupun iya kita nggak dapet insentif gitulah di organisasi, tapi kita dapat kebersamaannya, kita dapat melatih teamworknya, kita juga tadi bisa memanage waktu manage waktunya lah tadi. Ya, oke Mas Dian, ini saya sedikit mengutip perkataan yang beredar di media sosial, yang bahwasanya tuh ngapain sih kalian organisasi, gitu kan? Mending jadi IO, dapat uang juga, ya. Omong kosong buat organisasi cuma dapat capek doang,
cuma dapat buang-buang waktu doang, mending ikut IO, dapat uang, dapat pengalaman. Nah, gak usah ikut organisasi lah intinya gitu. IO. Itu gimana Mas? Event organizer ya. Iya, event organizer. Masalahnya sekarang kalau kamu diem-diem aja, nggak punya temen, nggak punya kapasitas, nggak punya kapabilitas, IO mana yang mau nerima kamu? Betul. Padahal Sekarang kan realistis aja lah kerja di Indonesia. iya. Kita dituntut punya segala kriteria. Tapi kalau kamu nggak memadai kriterianya, kamu nggak biasa explore, apalagi event organizer kan berhubungan sama orang, berhubungan sama kerja tim, betul. kerja dituntut cepat, profesional, manajemen waktu segala macam. Kalau kamu nggak punya itu, nggak terlatih skillnya, IO mana yang mau nerima kamu kan? Iya betul. Karena bahkan kalau misalnya kita belum punya pengalaman di organisasi, emang kita bisa gitu menyesuaikan dengan apa yang terjadi ketika di dunia kerja langsung, betul nggak? Iya, bahkan saya tuh banyak dapet tawaran job itu setelah Ikut ikut organisasi. organisasi. Kayak misalkan Mas Dian udah sering ikut organisasi ya? Ya. Maksudnya sering ngadain event-event gitu. Boleh nih kalau misalkan kita ngadain kegiatan jadi MC atau enggak kita jadi tim kita di event organizer atau di apa gitu. Jadi orang IO juga ngelihat dulu kapasitas dari seseorang. Oh ya ini anak ini biasa ikut kegiatan. Setidaknya dia tahu lah skema kerja dari event organizer atau kerja itu gimana lah gitu. Bahkan dari ada beberapa event organizer itu yang menunjukkan persyaratan dia harus sudah mempunyai pengalaman organisasi ya Mas. Iya. Karena Ya, itu tidak bisa kita bohongin sih. Ya karena kerjaan kan maksudnya event organizer nggak mau ngambil resiko orang-orang. Ibaratnya nggak mau lah belajarin dari nol. Setidaknya anak ini punya kemampuan, punya pengalaman gitu di dunia yang ini gitu kan. Jadi menurut saya kalau misalkan ya haruslah penting kita mengasah skill itu. Jadi ya kita kena kalau misalnya kita nggak ikut organisasi, apa bedanya organisasi event organizer? Toh sama aja kan ya Mas ya, sama-sama kita ditugaskan, sama-sama kita belajar di lapangan. Sedangkan di organisasi seperti itu ya Mas ya. Iya. Kita disuruh untuk mengatur waktu, kita untuk belajar untuk bekerja, tapi bedanya ya mungkin belum dapat penghasilan, tapi kan di situ setidaknya kita berlatih. Iya. Ya. Nah betul tadi pertanyaan Mas Rian, siapa yang mau menerima orang kalau misalnya dia belum bisa apa-apa? Iya benar. Sedangkan event organizer itu membutuhkan orang yang mempunyai profesional ataupun dari segi pengalaman organisasinya. Kayak gitu. Pastinya. Ya itu salah satu pentingnya organisasi juga Mas ya. Iya di situ. Bahkan orang yang tidak mengikuti organisasi itu belum tentu dia bisa seperti itu. Oke lah dia bisa memahami akademik, bisa fokus ke kuliah, tapi kalau misalnya segi praktek di lapangannya dia kurang menguasai, itu tidak terpakai ya Mas ya. Iya, karena kalau kita hidup itu kan yang diimplementasikan kan kita kembali lagi bersama masyarakat. Bagaimana cara kita bersosialisasi, bagaimana caranya kita berkomunikasi, ketemu orang, ketemu banyak orang, mental kita sudah siap belum, mental kita terlatih tidak untuk berbicara, untuk mengemukakan pendapat di berbagai tempat, di berbagai forum, dan pengalaman latihan-latihan itu kan didapatkan melalui platform-platform organisasi ataupun eskul-eskul yang bergerak di minat dan bakat gitu kan. Makanya kenapa kata saya tadi bahwasanya ikutilah organisasi sesuai dengan passion kamu, sesuai dengan bidang kamu, agar nanti kegiatan dalam proses kamu berkembang ini kamu relax dan juga enjoy gitu. Bahkan jujur aja Mas Dian, saya sebelum ikut organisasi introvert ya, jadi saya cukup malu lah berinteraksi. Iya. Bener nggak? Ya kadang-kadang gitu ya. Iya. Dulu mau ngomong apa, kadang-kadang aduh malu gitu kan. Iya betul. Nah, makanya proses kita untuk menjadi bisa itu ketika kita berada di organisasi. Iya. Ini yang nggak banyak teman-teman ketahui itu belajarnya sepele padahal. Kalau kita rapat, kumpul-kumpul, itu kan kita biasa mengemukakan pendapat. Ya. Kita biasa ngomong di depan umum, oh ya yang lainnya mendengarkan. Kita merangkai kata-kata di belakang layar. Nah dari proses belajar tersebut nih jadi kayak Mas Ana, jadi kayak teman-teman yang bisa public speakingnya lancar gitu kan.
itu penting juga ya teman-teman, jangan dianggap sepele bahwa itu organisasi itu tidak penting ya. Iya. Kita cuma buang-buang waktu, cuma ikut-ikutan. Sebenarnya organisasi itu banyak sekali manfaatnya seperti yang tadi sudah kita bahas tadi awal ya. Tapi ngomong-ngomong dari tadi, Mas Dian pernah nggak sih pernah berpikiran bahwasanya ya udah gue udahan aja ya, gue udah capek banget ya di organisasi, gue udah bisa juga gitu. Pernah nggak sih Mas berpikiran seperti itu? Manusiawi Mas Anam ya. Ya. Terkadang kalau kita berat banget karena mungkin karena proses kegiatan di organisasi saya itu jadi ketua terus ya. Ketua Capek ya? bebannya cukup berat itu kan. Iya. Terkadang pikiran apa segala macam kita harus sharing ke siapa gitu Iya. kan. Jadi kalau misalkan pengen berhenti organisasi ada sih. Cuman kembali lagi, saya kok nyaman gitu di organisasi. Saya kok bisa menjadi diri saya seutuhnya di organisasi, punya teman jadi saudara, Iya betul. yang tadinya nggak kenal jadi kenal, kita bisa intens berhubungan, apa kita bisa menjalin relasi, ketemu sama dosen, Ya, ketemu sama para pejabat yang ada di kampus, gimana caranya, ya saya bisa melewati akses-akses tersebut ya lewat organisasi. iya. Tadi bener juga ya apa yang tadi dikatakan Mas Dian, yaitu relasi. Iya, Bahkan yang dipunya orang organisasi tapi tidak dipunyai oleh orang tidak berorganisasi, itu relasi Mas sebenarnya Mas. iya relasi tentu. Karena impact ataupun output dari kita mengikuti organisasi itu salah satunya tadi. Iya, karena saya banyak kegiatan di fakultas itu sampai kayak udah kayak keluarga sendiri sama misalkan staff-staff ataupun sama Pak Dekan itu ya kita udah ngopi bareng, santai, kita diskusi mengenai apa saja hal yang sedang terjadi atau mengenai fasilitas-fasilitas yang ada di kampus. Jadi diselesaikan dengan cara diplomasi. Gak lagi kita kayak harus teriak-teriak atau segala macam. Jadi diplomasinya lebih enak karena lebih ngena. Oh iya, dengan kita ngobrol santai, kita masuk pembahasan, ini Pak aspirasi dari teman-teman, bahwasanya ada seperti ini. Kalau kita sudah menjalin kedekatan secara personal itu menurut saya masalah cepat selesai gitu. Makanya yang saya dapat Mas, orang yang mengikuti organisasi ini cenderung diminati ataupun jadi orang lain yang butuh ke kita ya Mas. Jadi bedanya kalau orang yang nggak ikut organisasi, kita yang malah butuh ke orang lain. Tapi kalau misalnya secara udah profesional, bahkan ada orang lain yang membutuhkan kita gitu kan. Iya. Seperti Mas Dian sekarang nih ya, dia tuh sebenarnya gak mau itu ya Mas, kayak mau berproses dulu tapi banyak aja yang menawarkan dia ikut inilah ikut itulah, bener gak Mas? Benar-benar banget. Bahkan dengan privilege saya yang mungkin ini buah dari belajar saya yang selama ini pengalaman saya itu, saya nggak mau namanya saya menang sendirian. Saya dengan privilege saya yang saya miliki, free access kepada seluruh pejabat yang ada di kampus lah, kepada staff-staff, kepada dosen, saya ingin membantu teman-teman saya yang kesusahan. Misalkan dia nggak bisa kuliah atau terkendala karena tidak bisa bayar UKT, atau misalkan terkendala mengenai administrasi segala macam, susah ketemu dosen, itu jembatannya saya nggak mau senang sendirian lah ibaratnya. Saya harus bisa bermanfaat bagi teman-teman. Iya betul. Harus bisa berbagi lah, namanya kita hidup ya Mas ya, apalagi yang dicari kan. Kalau kita nggak baik sama orang, ya terserah nanti biar Tuhan lah yang balas lewat kebaikan mana gitu. Iya. Jadi intinya nggak ada rugi-ruginya teman-teman mengikuti organisasi. Kita dapat skill, kita dapat relasi, kita bisa melatih kemampuan diri kita dalam memanage waktu, dalam soft skill kita, kemampuan kita dalam dunia pekerjaan ya Mas ya. Iya. Jadi orang yang tidak bisa apapun, tidak bisa apa-apa intinya ketika dia mengikuti organisasi, kemudian dia serius di sana, sehingga Anda menjadi orang apa-apa sekarang lah ya. Nah, jadi menurut Mas Dian ya, ada nggak sih pesan ataupun saran lah ataupun pesan-pesan Mas Dian kepada para mahasiswa yang masih takut berorganisasi serta menganggap organisasi itu tidak penting Mas? Ada nggak Mas? Ada. Jadi buat teman-teman mahasiswa, mahasiswi, adik-adik nih yang masih gemes-gemes, mahasiswa baru, yang masih kayaknya ikut nggak ya, masih arahnya harus ditentukan kemana gitu hidup saya nanti ke depannya, itu kalian harus mulai menganalisa sedari dini. Kalian itu minat dan bakatnya di mana, serta kalian lihat
ini platform yang tersedia itu apa. Misalkan saya masuk organisasi A, apakah saya bisa berkembang? Apakah saya bisa menyalurkan bakat saya, menyalurkan kemampuan saya, bisa lebih baik lagi? Jadi mulai menganalisa dan juga memutuskan untuk masuk dalam suatu kegiatan, dalam suatu tempat, dalam suatu organisasi, memutuskan untuk masuk. Dan ketika sudah masuk, kalian harus punya komitmen dalam diri kalian. Saya masuk organisasi ini atas dasar keinginan sendiri, ingin berkembang, ingin belajar lebih baik lagi, ingin mencari ilmu, mencari relasi, dan insya Allah nanti jalan-jalan itu akan terbuka dengan sendirinya. Kita bisa eksplor kemampuan kita, yang penting nyaman, yang penting enjoy, bisa eksplor lah kehidupan yang ada di kampus ini gimana gitu. Karena kan kalau orang bilang kan kampus ini miniatur negara ya. Betul. Jadi kita tuh belajar tuh di organisasi lah, banyak belajar pokoknya. Nah, dan juga menurut saran saya pribadi ya, Anda yang ingin mencoba di organisasi, ketika udah masuk ke organisasi tersebut, berlomba-lomba lah di dalam internal organisasi itu sendiri. Yang awalnya kita gak jadi apa-apa di organisasi tersebut, kita berlomba untuk menjadi apa-apa di dalam organisasi tersebut. Yang dulunya kita istilahnya jadi seksi konsumsi ya, dari segi internal itulah. Kita coba lagi mengupgrade diri kita, ya seksi acara, kita yang ngisi acara, kita yang mengkonsep acara. Itu di situ proses kita bisa dilihat ya Mas Daniel. Iya, harus bisa banyak hal. Iya. Jadi ibaratnya jangan jadi pengikut terus lah. Ketika kita udah belajar, udah paham mengenai satu job desk, kita kembangkan job desk yang lain. Saya bisa enggak? Dan menurut saya ini nanti prosesnya dari perjalanan hidup, karena saya percaya proses yaitu sistem meritokrasi ya. Jadi saya tuh karena dari organisasi bukan dari elit Mas. Jadi saya dari bawah dulu, dari anggota dulu, dari disuruh-suruh dulu, dari pengikut lah kasarnya. Saya berkembang, belajar, bertahap, step by stepnya saya laluin, sehingga sampai hari ini. Jadi jangan Anda hiraukan lah kata-kata bahwasanya tuh organisasi itu cuma jadi babu, cuma jadi penyuluh doang, cuma jadi budak. Karena apa teman-teman? Karena orang sukses itu berawal dari orang dari bawah dulu ya Mas ya. Nah di situ kita merasakan proses-prosesnya, kita belajar sehingga kita menjadi orang yang istilahnya orang yang sukses gitu, seperti banyak orang yang sukses gitu yang sebelumnya ikut organisasi. Itu teman-teman. Jadi apalah yang kalian ragukan dari organisasi, nanti kalian akan menjadi orang yang bermanfaat untuk semuanya seperti yang dialami Mas Dian sekarang. Itu luar biasa pokoknya. Ini Mas Anam juga hebat banget. Ya. Oke Mas Dian, terakhir satu kata, organisasi itu seperti apa Mas? Organisasi seperti apa? Berwarna. Berwarna. Kenapa bisa berwarna? Karena ada suka dan juga duka di dalamnya. Dalam proses kita belajar itu banyaklah proses yang tidak bisa saya sampaikan dengan kata-kata, dan kalian harus mencobanya sendiri. Bahkan menurut saya organisasi itu seperti tangkal bunga, seperti pohon yang kita bibit dari kecil, lalu kita sirami, lalu kita ikuti, diterpa badai, diterpa hujan, diterpa apapun itu angin, sehingga dia membesar, sehingga dia menghasilkan buah yang begitu manis. Lah buah yang manis itu adalah kesuksesan kita. Belajar dari perjuangan kan berarti? Iya. Ada step by stepnya, by proses semuanya. Betul. Bunga itu tidak selamanya wangi Mas. Bunga itu tidak selamanya bertumbuh dengan sempurna. Ada juga layunya, ketika dapat air, dapat cahaya matahari dia bisa tumbuh kembali. Itu dia yang dinamakan proses. Ya, mungkin itu saja yang dapat kita berbincangkan ya Mas ya. Aduh, terima kasih banyak udah diundang di podcast ini ya. Terima kasih bisa sharing sama teman-teman, semoga bermanfaat. Dan juga teman-teman dapatlah kegiatan positif dari perbincangan kita. Betul. Semoga ini bisa jadi bermanfaat ya. Amin, amin. Tentunya yang masih ragu terkait dengan organisasi, bisa Anda belajar dari sekarang. Mungkin itu saja yang dapat kita sharing kita pada siang hari ini. Terima kasih Mas Dian. Aduh, terima kasih banyak Mas Anam. Ya. Senang banget. Senang banget ya. Ya, kembali lagi dengan episode selanjutnya. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.